orang cuek sekali kan ada nih. Emang dia enggak pernah stres. Nanti stresnya dia hanya kalau tua enggak punya teman, nah akhirnya enggak tertolong itu. Daripada stresnya berlanjut-lanjut, oh saya harus lakukan ini. To-do list-nya ini apa aja nih, Mu? Buanglah masalah pada pakarnya. Bersama psikiater. Buat apa susah? Bahtera Yuda 96.4 FM. Stres. Siapa sih yang nggak pernah mengalaminya? Ya, Anda lagi stres nggak? Kalau lagi stres dibuat apa susah ini, saya panggilkan kali ini bukan psikiater tapi ahli gizi. Udah lama banget kita kenal, nggak pernah nongol. Nah kali ini saya ajak di Buat Apa Susah. Ada Bapak Yohanes Sunardi. Halo, Pak Yohanes. Halo. Stres gak nih? Stres tapi dikelola. Karena tanpa stres kita tidak ada peningkatan gitu ya. Wah, kalau stres itu kan nggak mungkin ya dihindari, itu pasti terjadi gitu ya. Apa yang bikin Anda stres hari-hari ini, Pak Yohanes Sunardi? Karena keinginan menyampaikan yang baik di masyarakat. Jadi saya sibuk nulis buku, sibuk Zoom, masih mengurusin anak kuliah baru ya. Jadi anak saya kuliah di bionutrisi. Jadi saya harus menyiapkan regenerasi. Jadi itu bikin lumayan stres. Tapi stres adalah satu proses yang diciptakan Tuhan untuk meningkatkan grade. Tanpa stres, kita tidak terpicu untuk mencapai satu hal. Tetapi tanpa dikelola, kortisol itu akan menurunkan imunitas. Oh, ini stres ada hubungannya tadi istilah kortisol. Nah ini saya barusan tahu kortisol. Kortisol ini apa, Pak Yohanes? Jadi tubuh kita mempunyai reaksi fight or flight. Jadi ketemu orang yang membencikan kita lawan atau lari. Punya masalah kerjaan, lari atau selesaikan. Karena itu saya bilang, kalau kita baik menyelesaikan, maka grade kita meningkat. Tapi ketika kita lari, dalam hitungan berapa jam, imunitas kita turun. Kortisol adalah salah satu hormon yang dikeluarkan ketika kita menghadapi ancaman. Baik dalam bentuk psikis atau mental, gitu ya. Jadi contohnya tadi Pak Yohanes ini kan nyiapin ini, nyiapin itu, nyiapin ini. Wah ini kan kayak dianggap satu serangan gitu ya, bisa bikin stres di badan gitu ya. Nah, benar. Jadi tekanan biasanya kalau kita mau definisikan stres secara kesehatan, itu adanya batasan yang tidak bisa kita lewati. Misalnya ya teman-teman PPKM gitu, nggak bisa keluar gitu ya. Betul. Itu sudah stres. Kedua, ada sesuatu yang kita targetkan masih belum tercapai. Misalnya saya nulis buku tetapi kena deadline. Jadi saya harus nulis itu. Jadi semuanya sebenarnya baik dalam batas kita bisa kelola gitu ya. Oke. Stres nulis, stres ini menyiapkan regenerasi anak. Anaknya kok di sekolahin ke gizi-gizi juga, itu pengen jadi Yohanes Sunardi Junior gitu atau gimana? Tidak. Jadi tetapi ingin dia jadi berkat buat orang. Anak saya kemungkinan tidak speaker, tetapi jadi berkat kan bisa dalam bentuk menemukan obat, menemukan yang lain, begitu maksud saya. Oh, I see, saling melengkapi rupanya ini ya, antara yang junior sama senior. Jadi saya suka menyebut kalau di Surabaya ini panggilannya Koyo. Koyo untuk Pak Yohanes Sunardi ini ya. Sehat ala surga ini kan udah sering di Bahtera Yuda, tapi saya belum menemukan, saya belum mendengarkan, saya belum menerima penjelasan tentang stres di update ketika musim PPKM gara-gara corona ini ya. Semua karena corona ini kan mengubah semuanya ya, termasuk berbagai macam tatanan. Nah, termasuk dalam dunia gizi kesehatan nih, gimana nih perkembangan stres dari apa yang dialami oleh manusia hari ini. Bisa dijelaskan mungkin beberapa menit, nanti saya akan kejar dengan beberapa pertanyaan dari penjelasan Anda, Koyo. Iya. Ya, silakan. Jadi gini. Kalau di gereja itu mimbar yang suci ini akan kami berikan. Silakan. Oke, jadi pasien ya, kita ngomong pasien aja yang kena COVID aja. Ancaman terbesar itu bukan sakitnya,
Tetapi ketika daya tahan tubuhnya turun, faktornya banyak. Selain komorbid, nanti kapan-kapan kita bahas khusus diabetes, autoimun atau apa ya. Ada hal yang membuat orang sehat muda tidak tertolong. Apakah itu? Ketika imunitasnya drop tanpa komorbid. Maksudnya apa Pak Yohanes? Maksudnya dari diri sendiri. Apakah itu ketakutan yang berlebihan atau yang kita bahas hari ini adalah stres? Apapun itu, dari membaca, kedengaran, mendengar pasien sebelah meninggal, akhirnya dia terancam. Dan kita terancam, manusia mengeluarkan 2 sinyal. Yang pertama, tanda bahaya. Dan itu akan segera hormon dalam tubuh namanya kortisol. Salah satu hormon stres langsung keluar. Apa akibatnya kalau dia banjir terus-menerus? Maka tubuhnya akan menghasilkan kortisol dalam jumlah yang berlebihan. Akhirnya imunitasnya turun. Akhirnya infeksinya parah. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mengeluarkan reaksi fight or flight, lari atau melawan. Kalau dia melawan, dia sembuh. Karena itu ada kasus tiba-tiba, loh, baik loh udaranya, oksigennya bagus loh mendadak, karena dia melawan. Tapi kalau pasien memilih flight, takut, lari, ingin mati, takut mati, yang terjadi adalah pertama gasnya naik lambung. Karena itu kalau kita terkejut, kaget, misalnya dari kecil disuruh ngerjakan matematika, nggak siap, sakit perut. Itu yang pertama. Yang kedua, gula darah naik. Anda tahu ketika gula darah naik, maka kondisi pasien drop. Belum kalau jantungnya berdebar-debar, maka oksigennya tipis dan terancam sakit komorbid. Nah, itu yang terjadi kalau Anda stres. Tetapi kalau Anda bisa bergembira, lawannya stres ya, maka tubuh juga mengeluarkan hormon. Apakah itu? Endorfin. 4 dari hormon bahagia, endorfin. Langsung dia meningkatkan imun. Karena itu kabar baik. Itu membuat semangat. Ya, jadi kalau ketemu orang sakit bilang, gampang ini. Gampang kok, banyak kok yang sehat. Akhirnya dia imunnya meningkat karena dia yang gembira adalah obat. Itu bukan main-main karena keluar hormon endorfin. Ya, jadi siapapun yang stres mengeluarkan hormon kortisol. Siapapun yang gembira mengeluarkan hormon endorfin. Nah, stres ini macam-macam. Efeknya meningkatkan gula darah, paling jelek. Kedua, meningkatkan asam lambung. Sakit mah tidak ada obatnya, karena dia stres. Kalau sakit mah karena penyakit, dikasih gastridin, sembuh. Diatur makanan, sembuh. Pak, saya sakit lambung menaun, karena stres. Pak, masalahnya saya tidak tahu kalau saya stres. Karena itu nanti kalau ada waktu, saya jelaskan ciri-ciri stres. Kurang lebih seperti itu, Ko Gideon. Jadi, yang perlu dimengerti adalah bahwa manusia siapapun dia, kalau stres mengeluarkan hormon kortisol yang imunitas bisa turun. Tapi kalau dia gembira, pasti ada endorfin. Dan akhirnya kinerjanya naik dan cepat sembuh. Itu dari saya. Iya, iya. Ngomong-ngomong dari keluarganya Koyo ini, Pak Yohanes Sunardi, ada yang sempat kena COVID gitu nggak? Ada. Jadi kakak pertama itu kira-kira 3 bulan yang lalu, sekarang sudah sembuh. Yang pertama-tama waktu diadakan waktu ini menyerang pertama ya, kurang lebih setahun. Tahun awal saya pulang dari Filipina, itu kakak saya perempuan nomor 2 kena. Jadi 2 saudara kandung saya yang pertama dan kedua sudah kena dan puji Tuhan sembuh. Puji Tuhan. Tapi Anda sendiri keluarga aman ya? Belum pernah kena ya? Pertama karena kemurahan Tuhan, kedua saya mengerjakan bagian saya. Berarti kalau saya kena, saya juga dapat anugerah untuk kena dan sembuh. Iya. Saya kena ini masalahnya Koyo, kena COVID ya kan. Ya memang betul sih tadi yang diomongin bahwa ternyata ada hubungannya antara stres dengan imunitas itu ya. Ketika awal kena itu yang
rasakan oleh saya itu ketakutan gitu, apalagi dengan berita, wah di sini mati, di sana mati, terus rumah sakit penuh, ya kan? Iya. Waduh, terus katanya belum ada obatnya. Makanya orang kadang-kadang udah parno sendiri kalau udah kena COVID gitu, udah nyiapin surat warisan lah, nanti ini mau dikasih ke itu langsung image-nya ke mati gitu loh Koyo. Waduh. Iya. Itu tadi di tubuh ternyata kortisolnya itu naik ya. Ada hormon kortisol Iya. namanya itu naik. Jadi ya? kalau dibiarkan ciri-ciri ya, ciri-ciri stres ya. Pertama, tangan Anda Dingin. bergetar, ya dingin, berkeringat, sweat. Betul. Lalu berdebar-debar, lalu ketakutan, lemas. Persis. Energi turun, tambah pusing, tambah mual, dan seterusnya itu ya. Bener, pikiran ngeblank. Terus saya ini nggak punya penyakit lambung, tiba-tiba ada penyakit lambung gitu, minum obat lambung. Iya. Aneh kan ya. Tadi saya bicarakan, pertama kalau kita kecil ya, tiba-tiba disuruh guru, ayo kamu ngerjakan matematika. Kita nggak bisa, pasti sakit perut. Iya. Kebetulan waktu itu saya nggak setakut itu sih ngerjakan rumus-rumus matematika sesulit apapun. Tapi saya ketakutan ini dengan COVID ini, rumus genetiknya. Karena setiap orang punya titik kelemahan. Iya. Dalam arti saya pribadi ya, saya ini takut ketinggian. Jadi kalau ke Universal, istri saya naik roller coaster, saya di bawah, bayarin aja, nggak mau. Saya juga takut ketinggian hati saya. Waduh. Enggak, tapi gini, kortisol tadi dilawan juga dengan endorfin. Tadi gitu ya caranya ya. Iya. Nah, repotnya endorfin ini tadi saya tangkap itu berasal dari semangat, sukacita. Cuma dari itu kok. Nggak bisa diakalin dari yang lain gitu endorfin. Bisa. Ada. Pokoknya yang bikin gembira. Yang pertama otomatis kabar ya. Iya. Baik kabar dari Tuhan atau kabar firman atau teman, sahabat. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, bisa nggak dari kabar. Anda senangnya apa? Oh, saya senang Sri Mulat. Maka ketika Anda terbawa endorfin naik. Oh, saya senang makan. Nah, nanti Anda bisa tanyakan makan apa Koyo yang bisa meningkatkan endorfin. Jadi ada makanan yang kita atur di pasien yang punya masalah stres. Kalau saya dipanggil di rumah sakit, maaf ya, rumah sakit yang orang-orangnya stres, saya mengaturkan nutrisi untuk mereka. Akhirnya mereka kaget. Walaupun orangnya nggak mau ketemu orang, kok membaik endorfinnya karena pola makannya saya atur, gitu ya. Wah, tahu gitu dulu saya minta diatur pola makannya dia biar nggak stres waktu kena COVID. Nggak ngomong sih. Masalahnya kalau stres sudah lupa semuanya itu ya. Nah itu loh kok yang tadi saya bilang bahwa apa pikiran tuh ngeblank, udah nggak kepikiran apa-apa gitu. Tadi sempat Koyo bilang bahwa coba lakukan apa yang diminati gitu. Nggak minat apa-apa loh kalau udah kayak gitu itu. Ya. Itu Gimana memang ya? kalau titik tertentu nggak tertolong. Jadi harus pakai namanya injeksi ada ya. Jadi perrelaksasi. Kedua atur harus ada orang lain yang ngaturkan makanan. Iya. Saya waktu itu cuman disuruh makan pisang, jadi kayak monyet gitu. Pisang katanya bisa. Bener gak sih? Jadi saya tuh beli pisang tuh banyak loh. Saya makan jadi kayak monyet. Kalau pisangnya sebenarnya dia relaksasi lambung. Karena kalau orang sakit mah memang salah satu buah yang terbaik adalah pisang. Oh betul. Yang kedua, Oke. dia mengandung kalium untuk relaksasi otot. Setiap atlet olahraga apapun yang kejang dikasih pisang supaya kortisolnya turun gitu. Oke. Tapi pasti ada nih, nggak cuma pisang nih. Bagiin dong apa ini? Coba kalau misalnya Paling gampang gini. Ini kan mahal Rata-rata, ya kan, mahal. iya. Iya. Rata-rata kalau misalnya kita punya lawan jenis, istri, pacar atau anak perempuan yang kita pingin gembirakan dia, selama dia rata-rata ya, bukan punya sifat khusus, coklat. Jadi coklat ini bisa meningkatkan endorfin dengan baik. Rata-rata kalau orang dapat coklat itu mau nggak mau dia dihargai karena dia langsung enak gitu ya, nikmat. Kedua, buah yang beberapa orang suka, ada yang nggak suka sih, tapi rata-rata suka durian.
Kandungan triptofannya meningkatkan endorfin. Oke. Itu ya, salah satunya. Lalu buah berkalium itu pisang, semangka, melon, lalu belimbing, mentimun kalau mau sayur. Itu membuat orang pasti rileks. Jadi pasien yang tegang, olahragawan terutama ya, tegangnya itu bukan karena itu. Ngejar bola itu terenggang-enggah, kortisolnya meningkat. Apalagi kalau nggak masuk. Kalau masuk berganti dengan endorfin. Kalau nggak masuk, bola sudah deket gawang hilang, pasti kortisol dia. Dan selanjutnya dia harus diganti pemain. Kenapa? Tiba-tiba kakinya kejang. Dia nggak tahu, dia pikir kenapa. Padahal kortisol tadi. Jadi kortisol ini menyerang semua orang. Jahat banget ya kortisol ini. Iya. Tetapi pada awalnya kortisol ini diciptakan Tuhan untuk memicu perlawanan. Tetapi saya bilang reaksi orang ada dua. Melawan atau lari. Waktu lari dia akan melemah. Gitu ya. Iya. Masalahnya ada fighting spirit nggak gitu ya dalam diri kita gitu ya mungkin ya. Sehingga ya, kita... jadi mentoring dari kecil mempengaruhi itu. Jadi kalau mamanya ngajari jangan putus asa, begitu kortisol keluar, hasilnya adalah fight gitu ya. Oh oke. Jadi kalau non makanan gitu, non gizi, artinya kalau kita misalnya lagi down gitu ya, kena COVID gitu, untuk menyemangati diri sendiri supaya kortisolnya itu turun, endorfinnya naik, nyanyi-nyanyi sendiri gitu ya, Ko ya. Jangan boleh. Pernah menyerah gitu ya, boleh ya kayak gitu. Ya karena itu tekniknya Raja Daud suka menyanyi, hei jiwaku, kenapa kau susah? Jadi kalau nggak ada orang lain, ya Anda harus punya kebiasaan memuji diri sendiri. Ada lagi yang penting, ternyata olahraga bisa meningkatkan endorfin. Karena itu kalau orang treadmill, ketemu temannya disapa misalnya, pasti dia gembira. Karena dia tadi di kafe diem, dipanggil. Tapi kenapa waktu dia lari, dipanggil dia menyapa, tanpa sadar lari atau jalan pagi, meningkatkan endorfin gitu ya. Iya. Treadmill ini masalahnya gymnya masih tutup. Nggak tahu udah buka nggak ya. Jalan pagi di apartemen atau di rumah boleh. Oh ternyata itu semua itu ngefek ya. Baik dari gerakan, dari makanan. Ini banyak sekali nih yang mempengaruhi stres dan imun kita. Oke, tadi kortisol itu memang diciptakan untuk kita tuh punya fighting spirit gitu. Artinya ya jangan tidak mudah menyerah. Tapi di satu sisi kalau orang ini sampai kortisolnya itu ada nggak ya? Kortisolnya itu nggak naik-naik gitu. Tipe orang yang itu hanya dimiliki orang yang tidak punya empati. Jadi orang cuek sekali kan ada nih. Emang dia tidak pernah stres. Nanti stresnya dia hanya kalau tua tidak punya teman, akhirnya nggak tertolong itu. Ya, memang terjadi. Ada orang yang nggak pernah stres, tapi ternyata stresnya numpuk ketika dia tua karena tidak punya teman. Jadi mudanya sembuh, sehat, nggak pernah sakit. Tapi tuanya ketika dia tidak punya teman, dia tidak tertolong karena stresnya dari tidak punya teman. Iya. Mendingan ada stres karena penyakit disembuhkan endorfin. Tapi kalau sampai masa tua menyegelkan tidak punya teman, lalu siapa yang menyenangkan dia? Iya. Jangan bilang hanya Tuhan aja yang menyenangkan hatiku ya. Oke. Jadi ini menarik sekali. Ternyata ada sekali banyak pola ya tadi disebutkan olahraga, terus imunitas ini juga pasti banyak gitu ya pengaruh-pengaruhnya. Jadi gini, di saat COVID itu pasti imun kan drop semua ya, pastilah. Orang segembira apapun pasti drop gitu. Langkah pasti cepat. Drop. Shortcut apa yang harus dilakukan waktu misalnya oke lah kita hari ini misalnya kena satu penyakit nih yang udah nggak COVID aja misalnya udah ambang terminal gitu misalnya kanker atau apalah gitu ya stadium akhir gitu stres kan langsung ini sebagai tips praktis maksudnya mumpung kita masih ingat nih kita kan hari ini sehat masihan gitu ya jadi apa gitu catatan dari Koyo yang harus misalnya saya kena kayak gini untuk daripada stresnya berlanjut saya harus lakukan ini. To-do list-nya ini apa aja nih mungkin Koyo? Jadi kita kan tahu ciri-cirinya dulu ya.
Kalau supaya kita tahu, maksudnya tadi Gideon kan supaya kita melakukan antinya. Tapi kita harus belajar dulu ciri-ciri. Jadi gak boleh pakai perasaan. Ada orang yang gembira tapi stresnya stadium 4, ya kan repot ini. Jadi saya jelaskan dulu ya. Pertama gak fokus. Kalau teman Anda negur 1 orang, berarti Anda salah. Tapi kalau sehari ini 10 orang negur Anda, berarti Anda tidak fokus. Harus hati-hati. Itu yang pertama ya. Jadi tidak fokus. Kedua, pembicara kayak saya atau orang biasa pun gampang lupa hal-hal sepele. Contohnya, kalau saya ketemu Ko Gideon, harusnya kan langsung Ko Gideon gitu ya. Tapi kalau saya gini, siapa ya? Siapa? Itu sudah sombong. pasti. Sorry ya, Anda agak sombong tapi Anda stres. Ngeblank, ya ampun. Sampai segitunya ya. Ketiga, tiba-tiba Anda ketakutan berlebihan. Contoh, hari ini anak saya jatuh misalnya. Saya langsung nggak apa-apa ya sayang. Tapi kalau anak saya jatuh, saya, aduh, ya apa nih? Gimana nih? Itu tanda Anda lagi stres. Karena kortisol sudah ada, ditambah anak jadi naik. Itu ya, ketiga. Keempat, keringat dingin tanpa sebab. Teman-teman bilang, waduh, ini kok panas ya, misal gitu ya. Hawanya gimana? Anda sendiri yang kedinginan menggigil keringat dingin. Iya. Itu ya, itu contoh. Betul. Lalu yang terakhir, ada yang punya terakhir ini nggak semua, tiba-tiba lapar gitu. Tiba-tiba lapar berlebihan. Nah, kalau memang sudah mengalami hal itu, ya mau tidak mau, Anda harus melakukan yang akan saya sebutkan. Yang pertama, mau tidak mau, Anda minum air putih dulu, segelas. Ya, airnya jangan hangat ya, karena panas itu meningkatkan kortisol. Jadi air sejuk aja. Sejuk, minum dulu, rileks. Kalau motivator kan ngajarin ngitung angka. Kadang-kadang angka aja lupa, nggak usah ngitung angka ya. Jadi minum aja air. Iya, minum air aja kan nggak lupa. Minum air, hindari kopi dan teh dulu. Karena kopi meningkatkan derajat kortisol. Maksudnya apa? Kortisol baik ya. Kalau Anda ngantuk minum kopi kan langsung tegang gitu. Betul. Matanya buka. Nah, itu kortisol. Nah, kalau Anda tegang, stres, minum kopi, tambah. jantung Anda langsung berdebar-debar. Jadi ingat ya, hindarin kafein. Apalagi ngerokok. Kalau teman masih ngerokok, karena ada nikotin. Ingat, bentuk stimulan, kafein, tein, nikotin gitu ya. Hindarin semua. Padahal orang-orang stres malah cari kopi cari rokok. Nah, itu malah meningkatkan stresnya. Kedua, berusaha mencari pertolongan. Rumah sakit sudah membuat list orang yang harus dihubungi. Anda ngerti maksudnya? Maksudnya adalah supaya orang itu bisa menenangkan. Kalau Ko Gideon misalnya stres, nggak bisa dihibur dokter kok. Akhirnya dihubungin kakaknya. Nah, kakaknya kalau ngomong Ko Gideon lebih dengar, ngerti ya maksudnya ya. Cari sahabat, jangan sahabat yang bikin tambah stres loh ya. Cari sahabat yang bisa menenangkan. Itu kedua, itu penting sekali itu. Kalau Anda tidak lakukan itu, habis pasti. Ini saya bilang stres yang sudah berat ya. Butuh orang lain Anda. Walaupun Anda biasa tidak butuh, saya yakin Anda butuh. Lalu yang keempat, kalau memungkinkan Anda di rumah, Anda langsung di tempat tidur, lampu dimatiin, itu penting. Lampu semakin redup, semakin kortisol turun. Karena kalau malam Anda tidur kan rileks. Karena cenderung malam. Ya, kalau ada susu kalsium lebih istimewa. Susu ya, rasanya apapun, coklat, putih, terserah Anda. Minum segelas itu membantu rileks super. Kalau orang nggak bisa tidur, nutrisinya kan salah satunya susu sebelum tidur dia nyenyak. Ya, kayak bayi nangis dikasih susu kan cepet tidur. Karena merilekkan. Nah, itu dulu yang harus dilakukan. Lalu
Kalau 3 hari tidak bisa, Iya. Anda butuh bantuan medis. Ngerti ya? Karena medis nanti akan bilang gini, kan gini, Ko Gideon, Anda tidak bisa tidur. Padahal tidur membantu. Akhirnya dibantu obat untuk tidur. Sehingga setelah 3 hari, mau ndak mau walaupun pakai obat, Anda kan tidur. Iya. Produksi kortisol turun. Iya. Jadi Anda rileks. Itu maksud saya. Oke, makanya di acara Buat Apa Susah itu biasanya saya juga hadirkan psikiater itu untuk gitu ya, melengkapi. Oke. Itu betul tadi. Semua ciri-ciri itu pernah sempat saya rasakan ya di waktu saya stres itu ya. Ngeblank, kadang-kadang nggak inget. Tadi itu loh siapa ya namanya? Nah itu bisa ya. Terus tadi keluar keringat, tapi bukan di tangan. Waktu itu saya AC udah 28 Celcius, tapi kaki ini kedinginan gitu, keringetan ya, terus menerus gitu. Dan rasa lapar itu seolah-olah ya itu tadi kayak sakit mah ya saya. Perasaan barusan makan kok apa ya, lapar lagi dan perih, nggak enak. Itu sempat menjangkiti saya. Terus tadi susu. Nah ini saya mau nanya, waktu saya kena COVID itu saya dikirim susu yang sempat mahal itu, viral itu, yang kaleng itu. Nah gimana? Iya, susu cap macan itu ya. Iya. Jadi cap jerapah itu. Jadi kadang-kadang Bisa nggak sih itu membantu? Sebenarnya waktu itu saya di TikTok sudah memberi penjelasan. Semua susu bisa. Jadi bukan yang cap jerapah itu, tapi semua bisa karena kita bukan susunya. Kalau Yohanes tadi bilang susu untuk mempermudah. Kalau Anda tanya apa sih kandungannya sehingga susu itu membuat, nah saya jawab triptofan. Seperti di durian tadi, itu tinggi di susu. Susu apapun ya, tapi kalau susu yang murni, susu sapi murni lebih cepat. Jadi minum aja, apalagi kalau hangat. Anda langsung ngantuk gitu ya. Oke. Kalau gitu saya stres, saya campur semuanya ya tadi ya. Durian iya, coklat iya, susu iya. Waduh, diabetes kok. Karena itu ada manajemen gizi di mana memperbaiki stres tanpa meningkatkan komorbid gitu ya. Nanti kapan-kapan kita bahas itu ya. Karena bahas itu. Kalau stresnya sudah ditekan, tapi kenanya karena komorbidnya. Padahal infeksinya meningkat karena komorbid itu. Iya, oke. Termasuk nanti kita akan bicara tentang olahraga itu ya. Ternyata olahraga tadi jalan-jalan itu bisa meningkatkan imunitas. Oke, untuk di pendahuluan kali ini ya, edisi yang pertama, seri yang pertama dengan Yohanes Sunardi, Sehat ala Surga di Buat Apa Susah. Thank you banget ya buat pencerahannya tentang stres dan bagaimana langkah-langkah awal untuk kita mengantisipasi stres ini supaya kortisol kita turun dan endorfin kita naik tadi ya. Thank you Pak Yohanes Sunardi. Thank you. Buanglah masalah pada pakarnya. Bersama psikiater Buat Apa Susah. Bahtera Yuda 96.4 FM.